contohnya seperti ini, misalnya ya, misalnya untuk kita yang sudah setiap hari kita menggunakan smartphone, ya kadang-kadang kita di jalan lagi macet misalnya, padahal kita nyetir, seringkali kita tidak tahan untuk tidak mengangkat HP, ya kan begitu. Nah itu namanya mewakili dari otak depan kanan seperti itu. Nah kalau dalam keadaan macet, kita sedang nyetir dan kecepatannya hanya sekitar 20-30 km per jam, tidak ada risikonya. Tapi kalau kecepatan yang di atas 60 km, kemudian kita mendengar ada japri masuk, ya ini terjadi godaan yang luar biasa. Kadang-kadang orang sering lupa, kemudian diangkat. Nah seringkali terjadi kecelakaan di sini. Dari kebiasaan-kebiasaan, habit-habit yang sering kita lakukan itu, dia diwakili oleh otak kanan depan. Sedangkan otak kiri depan mewakili sifat yang rasional tadi, sifat yang logis tadi. Tapi visi itu ada di sebelah otak kiri depan. Nah, maka dengan kita membuat visi, maka kita memperkuat fungsi dari otak kiri depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kalau Anda ingin tahu lebih baik tentang saya, ingin membaca kurikulum vitae saya, kemudian ingin mempelajari blog-blog saya, bahkan ingin mendownload buku-buku saya, Anda bisa klik di sebelah kanan bawah ini, ya yang ada tanda panah itu, Anda klik, maka di sana ada link-linknya semuanya. Bahkan Anda bisa juga melihat nomor WA saya, fanpage saya, dan seterusnya. Oke teman sekalian, hari ini kita akan meneruskan platform kita tentang mindset Bronner. Dan kita sudah masuk ke bagian yang ketiga. Bagian ketiga ini makin menarik karena kita akan bicara manfaat dream, ya, manfaat dream atau impian, tetapi menurut para pakar-pakar pengembangan diri berkelas dunia. Jadi manfaat visi dan dream menurut Bobby Porter, menurut Stephen R. Covey, kemudian Mike Conical, dan Adam Khoo, salah seorang miliuner dari Singapura. Jadi yang pertama, menurut Bobby Porter, nanti saya jelaskan satu persatu, ini saya bacakan dulu. Menurut Bobby Porter, manfaat impian dalam hidup ini adalah untuk mengubah energi menjadi cahaya. Sedangkan yang kedua, menurut Stephen Covey, ya dalam Seven Habits, jadi manfaat dari dream, ya manfaat dari dream adalah untuk memutuskan visi hidup. Dengan adalah membuat dream dalam hidup Anda punya dream, Anda berarti sudah memutuskan apa visi hidup Anda. Kemudian yang ketiga, menurut Mike Conical, dalam The Willpower, beliau mengatakan bahwa manfaat dari dream atau impian adalah untuk memperkuat tekad. Kemudian yang keempat, yang terakhir, menurut Adam Khoo, yaitu manfaat mimpi adalah supaya fokus pada tujuan. Nanti masih ada yang kelima, yaitu manfaat mimpi menurut Robert Kiyosaki. Oke teman sekalian, jadi kita mulai yang pertama. Dari apa yang dimaksud dengan mengubah energi menjadi cahaya. Jadi maksudnya energi adalah menurut Bobby Porter, energi itu berupa motivasi diri, kemudian nilai-nilai hasrat, ya, passion, hasrat, kemudian bakat,
itu kalau kita eksplor sedemikian rupa, ya hasrat, bakat yang kita miliki, kebanggaan, eh, karya, prestasi itu bisa berubah menjadi cahaya. Ya, cahaya yang memberikan passion, memberikan semangat hidup. Jadi kita semangatnya menyala-nyala, kita merasa bahagia sekali melakukan banyak hal, bahagia sekali memberikan manfaat bagi banyak orang. Jadi orang-orang yang sudah sukses ini dia merasa bahagia ketika dia membuat sebuah prestasi yang bisa memberikan manfaat orang banyak, itu dia bahagianya semakin tambah. Nah, disitulah maka di situ impian tadi yang berupa energi tadi dengan buat dia semakin bahagia, dengan bahagia kemudian dia melakukan lebih baik lagi dan semakin bahagia lagi, maka dia telah berubah menjadi cahaya. Teman sekalian, nanti kalau Anda ingin lebih detail bicara tentang dream, ini saya sudah membuat platform yang khusus membicarakan bagaimana membangun mimpi nanti ya. Jadi nanti Anda buka lagi dalam platform saya yang judulnya TOT NLP 4 Amir. Ya, saya ulang lagi. TOT NLP 4 Amir. Nanti di sana sudah saya berikan tools cara membangun mimpi. Karena ini sudah tidak kita bahas lagi ya. Jadi penjelasan energi itu seperti yang ada dalam gambar ini. Nah, itu ada gambar orang yang naik sepeda, menaiki sebuah bukit, kemudian dia menuruni. Maka pada saat dia naik ke atas bukit, ya, dia mengerahkan energi, ya, itu namanya energi in. Jadi dia sedang bangun energi, ya, dengan upaya yang keras sekali, dengan semangat yang tinggi. Maka setelah dia sampai di puncak, itu disebut pada saat itu dia memiliki potensial energi. Nah, saat itu ketika potensial energi digunakan, dieksplor, maka dia akan menjadi sebuah kekuatan kinetik yang dahsyat sekali. Ya, menjadi energi out, yaitu daya dorongnya menjadi luar biasa. Nah, ini namanya gambaran energi. Oke, kemudian sekarang yang kedua. Yang kedua menurut Stephen R. Covey, ya, dalam 8 Habits, 7 Habits dan 8 Habits. Jadi beliau mengisahkan begini ya, mengenai visi itu. Ada seorang anak perempuan lagi jalan-jalan dengan kucingnya. Tiba-tiba dia menghadapi jalan yang bercabang atau jalan Y. Maka si anak gadis tadi bertanya pada kucingnya, "Pus, kita enaknya ambil jalan ke kanan atau ke kiri ya?" Nah, maka kemudian kucingnya tadi menjawab, "Lah, non mau tujuannya mau kemana?" Itu tanya si kucing tadi. Maka si gadis tadi kemudian menjawab, "Nggak tahu." Kalau begitu, jawab kucingnya, "Neng non mau ke kanan atau ke kiri sama saja." Jadi artinya dari kisah ini, kalau seseorang tidak mempunyai visi dalam hidupnya, maka ketika dia mengambil jalan Y, dia tidak ada pilihan, ya kan sama saja. Maka gunanya Anda membuat visi dan impian itu adalah Anda memutuskan mana arah hidup yang mau Anda ambil. Jadi tentukanlah sejak sekarang ya impian Anda ya, nanti membuat impiannya nanti tadi dalam platform digital saya TOT NLP 4 Amir ya, cara membuatnya nanti di sana. Maka di sini penjelasannya menurut Stephen Covey, gunanya sebuah dream adalah untuk menentukan arah hidup yang akan Anda ambil. Lebih lanjut, Stephen Covey mengatakan begini, hidup kita ini terjadi 2 kali. Jadi setiap kehidupan manusia itu terjadi 2 kali. Pertama, terjadi di alam pikiran. Kemudian yang kedua, terjadi di alam nyata. Jadi contohnya seperti sebuah blueprint atau cetak biru sebuah bangunan. Jadi sebelum ada bangunan itu harus ada cetak biru dulu. Jadi dengan demikian para pekerja, para insinyur bisa mempunyai pattern untuk membuat bangunan.
Tanpa master plan, seorang realtor tidak dapat membangun sebuah proyek properti. Jadi harus ada rancangan dulu, sesuatu yang ada di dalam angan-angan dulu, baru kemudian dinyatakan ya dalam sebuah proyek. Kemudian berikutnya, tanpa desain, seorang kreator akan kebingungan untuk mewujudkan sebuah karya-karya besar. Nah, teman-teman sekalian, jadi visi ini bisa diibaratkan sebuah desain juga, tapi desain untuk kehidupan kita sendiri di masa mendatang. Ya, begitu menurut Stephen Covey. Teman-teman sekalian, jadi sebenarnya capaian-capaian yang kita peroleh saat ini, itu sebenarnya secara sadar ataupun tidak, itu juga adalah hasil pemikiran atau angan-angan kita di masa yang lalu. Kita pernah menginginkan apa, pernah berangan-angan, bermimpi apa, mengidolakan apa, dan pada saat sekarang, apa yang dulu pernah kita angankan itu, sekarang tercapai. Nah, pertanyaannya adalah, jika pikiran kita mau bekerja untuk mewujudkan angan-angan, impian, keinginan kita, kenapa tidak kita program? Nah, itu adalah gunanya, manfaatnya, visi menurut Stephen Covey. Oke, yang ketiga kemudian adalah menurut Mike Conigal. Ini menarik ini, Mike Conigal ini. Jadi Mike Conigal ini dia seorang ahli otak kanan dan otak kiri. Jadi dia melakukan riset neuroscience, riset otak. Ternyata di otak kita ini, ya nanti kalau Anda lihat di dahi Anda ini ya, ini ada belahan ya yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya, dari prefrontal cortex ini ada dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan sebelah kanan dan sebelah kiri itu ternyata dia selalu mengalami dialog, mengalami kontradiksi, seringkali konflik. Jadi otak korteks depan yang sebelah kiri, ya, yang sebelah kiri itu mewakili visi, mewakili tekad, mewakili kemauan, ya, mewakili impian. Ya, dia ingin pikiran-pikiran yang rasional, ya. Sedangkan otak sebelah kanan, ya, kanan depan itu mewakili rasa nyaman yang sudah terbentuk di bawah sadar. Nah ini seringkali dia mengalami sebuah perdebatan. Contohnya seperti ini, misalnya untuk kita yang sudah setiap hari kita menggunakan smartphone, ya kadang-kadang kita di jalan lagi macet misalnya, padahal kita nyetir, seringkali kita tidak tahan untuk tidak mengangkat HP, ya kan begitu. Nah itu namanya mewakili dari otak depan kanan seperti itu. Nah kalau dalam keadaan macet, kita sedang nyetir dan kecepatannya hanya sekitar 20-30 km per jam, tidak ada risikonya. Tapi kalau kecepatan yang di atas 60 km, kemudian kita mendengar ada japri masuk, ya ini terjadi godaan yang luar biasa. Kadang-kadang orang sering lupa, kemudian diangkat. Nah, seringkali terjadi kecelakaan di sini. Maka di dalam rambu-rambu lalu lintas itu selalu sering kita jumpai ada larangan, ya. Dilarang menyetir dengan memegang HP. Bahkan kalau ketahuan oleh petugas, kita akan disemprit, kemudian suruh minggir dan kita kena tilang. Nah ini godaannya di situ. Jadi ada godaan dari kebiasaan-kebiasaan, habit-habit yang sering kita lakukan itu, dia diwakili oleh otak kanan depan. Sedangkan otak kiri depan mewakili sifat yang rasional tadi, sifat yang logis tadi. Tapi visi itu ada di sebelah otak kiri depan. Nah, maka dengan kita membuat visi, maka kita memperkuat fungsi dari otak kiri depan. Ya, kalau kita punya tekad lebih kuat, tidak mudah terganggu, ya, nggak mudah terganggu oleh kebiasaan-kebiasaan, habit-habit yang negatif. Nah, ini menurut Mike
Chronicle dalam The Will Power. Kemudian teman sekalian, sekarang yang keempat. Ya, yang keempat ini menurut Adamko. Nah, karena yang keempat ini nanti perlu kajian yang lebih dalam, maka akan kita sambung pada platform yang berikutnya. Nanti yang keempat ya, nanti kita tambahkan juga bagaimana meraih fokus ini menurut Robert Kiyosaki. Oke, sampai ketemu lagi pada platform berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.